Kata pengamat politik Hermawan Sulistyo, sepertinya sekarang ini Prabowo sedang berusaha lepas dari bayang-bayangnya Pak Jokowi. Misalnya dengan menemui beberapa tokoh yang memang diasumsikan sebagai kingmakers nanti di 2024. Tapi tokoh-tokoh ini berseberangan secara politik dengan Jokowi. Iya sih, pasca Idul Fitri kemarin Prabowo memang rajin berkeliling menemui banyak tokoh. Terakhir mantan TNI itu ketemu sama Pak Yusuf Kalla. Kita tahu kan posisi politik Pak Kalla itu selama ini bisa diasumsikan bertentangan dengan Jokowi. Dia mendukung Anies Baswedan secara full sebagai capres di 2024. Beberapa statement Pak Kalla kadang menunjukkan posisi itu. Berikutnya Prabowo direncanakan untuk ketemu dengan Pak SBY. Pak SBY ini kan ownernya Partai Demokrat yang partainya juga sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kita tahu dong posisi Demokrat selama ini, dia kan memang posisinya sebagai oposan atau oposisi dari pemerintahan Jokowi. Coba dengerin deh pidato-pidatonya AHY. Meski kadang-kadang mengabaikan data, semua isi pidatonya ditujukan untuk menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalaupun ya hasilnya sering menjadi tertawaan banyak orang. Sebelumnya Amin Rais, tokoh Partai Umat juga terus terang dia akan mendukung Prabowo jika Anies gagal maju di Pilpres 2024 nanti. Atau mungkin kalau Anies tersingkir pada putaran pertama, kita sudah tahu pelabuhan berikutnya dari Partai Umat atau dari Amin Rais. Dengan gerakan politik Prabowo ini wajar jika kesimpulan Mas Kiki atau Hermawan Sulistyo mengindikasikan Prabowo ini sekarang memang ingin terlepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Iya sih, kalau kita perhatikan ketika Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kan Pak Prabowo rajin menebar puji-puji buat Jokowi. Sebagai menteri, dia memang bawahannya presiden. Jadi puja-puji itu, sikap yang positif kepada Jokowi bisa dianggap sebagai sikap bawahan pada atasannya. Kadang ya, seringkali orang melihat Prabowo itu sekarang sudah lebih Jokowi dari Jokowi sendiri. Itu ketika ia sebagai Menhan, sebagai bawahannya Jokowi, kalau kemudian dia nurut, dia bersikap respek pada atasannya itu biasa-biasa aja. Tetapi ketika ia sekarang menjadi capres dan makin percaya diri, dia bisa maju sebagai capres lalu bisa memenangkan pertarungan. Kan Prabowo nggak bisa lagi disematkan sebagai statusnya sebagai Menteri Pertahanan. Sebagai capres, ia bukan bawahannya presiden. Jadi maklum aja, demi kemenangannya dia akhirnya mendekati juga tokoh-tokoh yang selama ini dianggap berseberangan dengan atasannya sekarang, dengan Presiden Jokowi. Harus diakui, masuknya Prabowo ke kabinet berdampak pada adanya persepsi dari sebagian pendukung Jokowi yang merasa Prabowo itu mendapat dukungan juga loh dari Jokowi. Apalagi dalam beberapa kesempatan kan kesannya Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Meskipun perlu dicatat, perjumpaan Pak Jokowi dengan Prabowo yang ditampilkan di depan publik itu kebanyakan pada acara-acara resmi. Statement Pak Jokowi yang mengendorse Prabowo juga biasanya dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan partai atau di acara-acara resmi sebagai presiden dan Menhan. Kita bisa berkesimpulan artinya kedekatan Pak Jokowi dengan Prabowo ya sebatas atasan dan bawahan, sebatas kerja. Ini misalnya berbeda ya, kalau kita lihat kedekatan Jokowi dengan Ganjar. Banyak acara-acara yang sifatnya pribadi itu menampilkan keakraban mereka berdua di depan publik. Sholat Jumat bareng, tarawih bareng. Atau ketika setelah acara resmi mereka berdua satu mobil atau satu pesawat. Itu yang ditampilkan di publik. Kalau hubungan
Prabowo dengan Jokowi lebih pada kesan hubungan kerja, hubungan dinas, sementara hubungan Jokowi dengan Ganjar Pranowo itu lebih terkesan hubungan yang lebih emosional, yang lebih pribadi. Namun memang Prabowo yang mantan seteru Jokowi 2 kali di Pilpres itu sebetulnya juga ingin memanfaatkan posisinya, kemudian memanfaatkan para pendukung Jokowi untuk juga mendukungnya. Istilahnya memanfaatkan limpahan dari para pendukung Jokowi. Sebagai Menhan, dia menampilkan sisi yang Jokowi banget. Pada sisi yang lain, ia juga tetap membiarkan tuh misalnya statement-statement Fadlizon yang menyerang Pak Jokowi, memainkan peran yang berseberangan atau memainkan perang oposan. Kayaknya ya, ini memang strategi. Di satu sisi mau ngambil suara limpahan dari para pendukung Pak Jokowi, di sisi lain tetap mempertahankan suara lamanya yang dulu memang para pembenci Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Bahkan dalam konteks ini, suara-suara kelompok radikal yang dulu ada dalam satu kubunya Pak Prabowo juga mungkin masih terpelihara. Jadi jangan kaget kalau Fadlizon misalnya masih bersuara untuk membubarkan Densus 88. Manuver Prabowo bertemu dengan JK dan SBY, kalau saya sih membacanya bisa sebagai langkah pendahuluan. Misalnya jika Pilpres berlangsung 2 putaran, asumsinya jika saja Pilpres nanti terdiri dari 3 pasang capres, pasangan Ganjar Pranowo, pasangan Prabowo, dan pasangan Anies, maka akan sulit kalau berlangsung 1 putaran saja. Kenapa? Sebab syarat untuk menang sebagai capres atau terpilih sebagai presiden Indonesia, dia harus menang minimal suaranya 50% plus 1, harus menang total. Jadi jika ketiga calon itu nanti nggak ada suara yang mencapai 50% plus 1, maka Pilpresnya akan dilakukan putaran kedua dengan menghadirkan cuma 2 pasang calon dengan suara tertinggi. Nah, di sini mungkin Prabowo yakin dalam asumsinya Anies mungkin bakalan tersingkir di putaran pertama. Sebetulnya wajar asumsi itu tumbuh karena surveinya Anies memang nggak naik-naik sampai sekarang. Malah cenderung jeblok. Dengan tersingkirnya Anies nanti suara pendukung Anies akan menjadi rebutan dari capres yang akan berlaga di tahap selanjutnya. Dan Prabowo berasumsi nanti adalah pertempuran Ganjar melawan Prabowo. Itulah mungkin jauh-jauh hari Pak Prabowo sudah menemui JK yang menjadi mentornya Anies atau promotornya Anies. Dan juga ketemu sama SBY yang punya Partai Demokrat pendukungnya Anies. Meski keduanya sebetulnya tokoh-tokoh yang ditemui Pak Prabowo itu dianggap menjadi orang atau tokoh yang agak berseberangan dengan Pak Jokowi. Artinya nggak masalah. Ini sekedar memanfaatkan bagaimana dia bisa menjadi presiden 2024. Ini manfaat yang harus diambil atau pemanfaatan yang harus diambil Pak Prabowo untuk bisa mewujudkan mimpinya sebagai presiden Indonesia. Walhasil, sebetulnya jika kita mengasumsikan bahwa Prabowo itu sekarang sudah Jokowi banget, ya nggak gitu sebetulnya. Dia tetap orang yang punya ambisi jadi presiden. Dan ambisinya itu kemarin-kemarin 2 kali digagalkan oleh Jokowi. Nah sekarang dia mencoba dengan cara lain. Nggak bisa ngelawan dengan keras-keras, dia coba dengan cara merangkul Pak Jokowi. Kenapa dia merangkul? Bukan mau meneruskan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tapi cuma untuk mewujudkan mimpinya jadi presiden Indonesia. Kalau dia cuma ingin meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tentu di 2019 dia sudah masuk ke dalam kabinet. Kalau dia memang respect dan dari dulu yakin dengan kepemimpinan Pak Jokowi, 2019 dia nggak perlu lagi against, nggak perlu lagi bertempur. Wong dia sudah ngakui kok Pak Jokowi sudah 1 periode memimpin Indonesia. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya dia cuma ingin memanfaatkan posisi Pak Jokowi dengan tingkat
approval rating atau tingkat kesukaan publik yang sampai 78% itu ingin dimanfaatkan agar suara dari pendukung Jokowi dapat, sementara suara dari pembenci Jokowi juga dapat. Ya, itulah cara mainnya. Pak Prabowo tentu saja masih kepingin dalam sisa usianya yang mulai senja itu, masih kepingin mewujudkan mimpinya untuk jadi presiden Indonesia. Mimpi yang dulu-dulu nggak pernah terwujud karena Indonesia punya Pak Jokowi. Kita nggak tahu sekarang dengan kehadiran Pak Ganjar, apakah mimpi Prabowo bisa buyar lagi. Saya Kukuntadi, terima kasih.